Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Channelnya Kawula Muda lulusan SMA. Channelnya Talenta Muda Indonesia. Oke, kali ini kami akan mengupas tentang cara sukses menembus Akademi Kepolisian Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Akpol. Salah satu pendidikan kedinasan atau akademi yang sudah lama, sudah mapan dan cukup bergengsi dan merupakan juga sekolah calon perwira di Kepolisian Republik Indonesia. Dulu ketika masih jadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Sekarang dengan adanya reformasi kemarin, maka kepolisian berpisah menjadi lembaga sendiri dan langsung di bawah Presiden. Mari kita ikuti pembahasan kali ini. Kita bahas secara tuntas bagaimana cara sukses menembus Akademi Kepolisian. Yang jelas, yang pertama kali Anda harus fokus. Jadi jangan miarul karena Akpol ini cukup persiapannya memang cukup harus telaten, harus lebih siap karena ujiannya tidak hanya ujian akademis tapi juga fisik. Jadi fisiknya juga harus memenuhi syarat, kemudian akademisnya juga harus memenuhi syarat dan jangan lupa juga teknis. Perlu disampaikan bahwa sampai saat ini Akpol ini belum membuka pendaftaran, sedangkan yang Akmil sudah yang tahun 2022. Dan ini berdasarkan informasi ini kami ambil dari sumber resmi dari Kepolisian, website Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami ambil resmi. Nah, kembali ke laptop, yang utamanya adalah fokus. Kenapa harus fokus? Dengan fokus kalau misalnya tahun ini saudara belum beruntung atau belum diterima karena persiapan yang mepet dan sebagainya, maka Anda bisa ikut tahun depan lagi atau tahun depannya lagi. Tetapi tentu doa kita semoga tahun ini sudah beres dan begitu Anda mengikuti tes dan diterima. Yang kedua adalah siap teknis. Teknis itu antaranya adalah prosedur pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, semuanya Anda harus ikuti. Jadi kelihatannya ini sepele, Anda sudah tinggi badannya, memenuhi nilainya, memenuhi badannya, atletis, bahkan ideal. Tetapi kalau prosedur pendaftaran tidak diikuti atau bahkan tidak mendaftar, tidak mungkin Anda diterima. Maka itu Anda harus mengikuti prosedur mekanisme pendaftaran mulai sejak awal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nanti akan kami informasikan di channel ini sebentar lagi. Jadi teknisnya Anda harus perhatikan betul. Maka itu jangan sampai diputus. Jadi ikuti terus sampai selesai. Dan jangan lupa Anda subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi ketika ada update, ada informasi terbaru tentang Akpol, kami akan menginformasikan kemudian. Yang terakhir adalah siap akademis. Akademis itu harus dimulai sudah lama karena siap akademis itu termasuk tesnya, materi tesnya, kemudian cara belajarnya, kemudian materi-materinya itu harus Anda persiapkan juga agar siap. Kenapa harus siap semuanya? Karena di atas segala-galanya siap adalah rahasia keberhasilan. Oke, kami informasikan yang kami sampaikan saat ini di episode ini adalah yang utama adalah tentang administrasinya, apa saja syaratnya, kemudian ketentuannya, kemudian apa tesnya. Yang pertama bahwa
penerimaan terpadu secara terpadu nanti taruna-taruni Akademi Kepolisian RI itu. Jadi ini rekrutmen penerimaan calon perwira Polri yaitu untuk menjadi perwira pertama Polri nanti kalau lulus pangkatnya inspektur polisi 2 atau disingkat IPDA dengan melalui pendidikan pembentukan taruna-taruni Akpol Akademi Kepolisian. Pendidikan pembentukan taruna-taruni Akpol untuk menjadi perwira pertama Polri yang memiliki kepengetahuan, ya, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap, perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan perannya sebagai penyelia tingkat pertama atau first line supervisor. Dan ini semuanya nanti akan dibuktikan tesnya nanti ya mengetes pengetahuannya, kemampuannya, sikapnya, perilakunya akan dites semua. Mulai dari tes Pemda maupun tes pusat. Kemudian penerimaan jumlah peserta didik nanti daya tampungnya atau kuotanya itu untuk tahun 2021 semoga nanti 2022 nanti meningkat yaitu 175 orang. Ini dibagi menjadi 145 orang pria dan 30 orang wanita. Jadi nanti ada 175 taruna dan 30 taruni yang akan diterima. Pendidikannya akan dibuka pada tanggal 6 Agustus, kurang lebih bulan Agustus ya, nanti 2022. Lama pendidikannya adalah 4 tahun, jadi setara S1 nanti. Jadi ini kurang 8 semester. Tempat pendidikannya di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, jadi di Jawa Tengah, di pusatnya Akpol sana. Kemudian ujian pemeriksaan terpadu, jadi diuji secara terpadu, diselenggarakan tingkat daerah atau Pangda, kemudian tingkat Polda, di tingkat Polda dan pusat oleh panitia pusat di Akademi Kepolisian di Semarang. Jadi nanti masing-masing Polda itu ada tesnya untuk mempermudah putra-putri terbaik bangsa untuk yang akan mendaftar di Akpol ini. Nah, nanti yang sudah disaring masing-masing Panda itu nanti kalau masuk nominasi nanti lolos itu akan dites di panitia pusat atau di Akademi Kepolisian Semarang. Kemudian persyaratan umumnya apa? Tentu seperti sekolah Akmil, ini Akademi Kepolisian, ini nyaris sama dengan Akademi Militer. Yang pertama, warga negara Indonesia, ini pria atau wanita, jadi jelas ini. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentu sehat jasmani dan rohani. Berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri. Jadi nanti ketika Anda diangkat menjadi anggota itu 18 tahun. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Nanti dibuktikan dengan SKCK. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Tentu saja dicari yang terbaik. Kemudian itu umum dan ini persyaratan khusus yang perlu diperhatikan. Insya Allah kalau umum lah kita akan memenuhi ya. Kemudian syaratan khususnya apa? Pria wanita bukan anggota atau mantan anggota Polri TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri TNI. Jadi yang pernah ini tidak boleh. Jadi betul-betul yang masih fresh, yang belum pernah. Berijazah terendah-rendahnya SMA, boleh MA, jurusan boleh IPA, boleh IPS, tapi bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, atau C. Jadi murni dari IPA atau IPS, SMA atau MA. Dengan ketentuan, jadi SMA tidak bisa ini ya. Dengan ketentuan nilai kelulusan rata-rata ini yang tahun 2016 sampai 2019 karena masih pakai ujian nasional. Kalau sekarang kan sudah tidak pakai ujian nasional. Itu rata-ratanya 60. Kalau 60 insya Allah banyak yang bisa ini. Jadi Anda bisa memenuhi syarat. Tetapi
akpol itu nilai yang lebih utama adalah fisiknya yang selain nilai. Tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapot karena sudah tidak ada UN dengan nilai akumulasi minimal 70 rata-ratanya, bukan pembulatan ini. Kemudian tahun 2021 akan kalau 2021 hampir sama nanti 2020 jadi nilai rata-ratanya juga 70. Nilai kelulusan rata-rata khusus ini juga menerima dari Papua. Kalau Papua memang ada kekhususan dan kita harus memaklumi untuk tahun 2016 sampai 18 ini masih ada UN itu minimal tetap 6. Tahun 2019 UN-nya minimal 55, kemudian ini diturunkan, tapi untuk tahun 2020 itu rata-rata raportnya kalau di daerah lain 7, kalau ini 65. Tahun 2001 akan ini 2001 dianggap saja 65 kurang lebihnya. Bagi lulusan tahun 2001 yang masih kelas 12 raport rata-rata kelas semester 1 atau semester 5 kemarin itu minimal 70 rapotnya ya. Ini memang syaratnya ya hampir sama dengan IPDN ini kurang lebihnya. Bagi yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi 75. Jadi kalau usianya masih kurang dari 18 tadi minimal kan kalau pada saat diangkat itu 18, tapi kalau usianya masih sangat muda, ini berarti saudara-saudara yang memang mengikuti kelas akselerasi, berarti anak hebat, anak punya kemampuan khusus, berarti nilai rata-ratanya 75. Dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibutuhkan dengan nilai rapot rata-rata bahasa Inggris minimal 75 dan TOEFL-nya dilampirkan dengan skor 500 minimal. Terus berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Jadi saat sampai 6 Agustus itu maksimal 21 tahun. Tinggi badan minimal, jadi kalau sekarang Anda 18 tahun, 19 tahun, 20, 21 Anda kurang lebih bisa mengikuti 3 kali tes ini. Jadi kalau misalnya tahun ini belum beruntung ya sekarang fokus persiapan apa kekurangannya fisiknya, kemudian mungkin masih kekurangan akademis disiapkan mulai sekarang sambil menyiapkan yang lainnya. Tinggi badannya minimal dan berat badan seimbang. Ini normal mestinya atau ideal. Prianya 165 cm, kalau wanita 163 cm. Terus belum pernah menikah secara hukum positif agama adat, belum pernah hamil melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Jadi selama pendidikan 4 tahun itu saudara tidak boleh menikah, juga tidak boleh hamil. Tentu saja ini maksudnya karena ini nanti pendidikannya adalah gratis dibiayai oleh negara, tentu Anda harus fokus untuk kuliah atau fokus untuk pendidikan akpol ini. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan oleh ketentuan adat ya. Kalau adat diperkenankan, misalnya ditindik itu kan ketentuan adat. Bagi peserta calon taruna-taruni yang telah gagal tidak memenuhi syarat atau TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat mendaftar kembali. Jadi kalau Anda misalnya gagal sudah ada, Anda punya masalah, maka tidak bisa. Mantan taruna-taruni siswa-siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. Jadi saudara-saudara, kalau Anda misalnya pernah diberhentikan dengan hormat di sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan yang kemarin dibiayai oleh negara, maka tidak boleh juga mendaftar. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia surat atau Panda. Jadi narkoba juga bersih harus.
tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini hati-hati ya, hati-hati saudara, terutama ini nanti jejak digital saudara akan dilihat. Ya mungkin saat ini mungkin Anda saat itu masih bisa nanti, tapi Pak saat Pantukir akan betul-betul ditanya. Itu bagi yang saudara-saudara yang masih kelas 10 atau 11 atau masih SMP atau SD yang ingin masuk, atau Bapak Ibu yang putra-putri menyaksikan channel ini, siapkan betul-betul anaknya harus betul-betul alim dan juga nyaris otaknya encer, badannya ideal dan tidak cacat otomatis. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Ini juga perlu diperhatikan. Membuat surat pernyataan yang bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan ditugaskan pada semua bidang tugas pilihan yang ditandai oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua wali. Jadi ini tidak hanya Anda sendiri yang menentukan, tapi betul-betul diketahui, dan itu sejak sekarang. Jadi jangan sampai nanti kalau saudara akan ditugaskan di mana, yang di seluruh Indonesia harus siap. Karena Anda dibiayai oleh negara dan putra-putri terbaik bangsa. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu memuluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua wali. Jadi ini juga diketahui wali. Jadi Anda betul-betul murni. Kalau lulus ya atas usaha saudara sendiri. Membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 4 huruf J dan K tadi. Tidak mendukung pada paham tertentu, dan juga Anda tidak melanggar asusila. Ini juga dilengkapi dengan surat pernyataan. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Mungkin orang tuanya pernah bekerja atau pernah tugas di luar negeri dan sekolahnya di luar negeri, maka harus disahkan oleh Dikdasmen Kemendikbud. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah baik administrasi maupun fakta, terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pindah. Bagi yang pindah tempat tinggal serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Intinya saudara jangan memalsukan, jangan data ganda. Misalnya saudara di provinsi A itu pernah pernah ikut tes atau pernah dipecat, tapi Anda palsukan, itu sangat berbahaya dan tidak boleh di sini. Bagi peserta atau calon taruna-taruni yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas 12 dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP KK, atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY, sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan perangkingan pada Polda asal sesuai domisili KTP KK. Jadi tetap boleh mendaftar, tetapi sesuai dengan ketentuan panitia. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung saat diangkat menjadi perwira Polri. Jadi sama dengan Akmil, ikatan dinas pertamanya 10 tahun. Memperoleh persetujuan dari orang tua wali. Ini utama, jadi saudara karena ini Anda akan menjadi anak negara, nanti anak negara maksudnya itu Anda akan betul-betul diserahkan kepada negara, itu Anda harus diizinkan, karena ketika Anda nanti sudah pendidikan tidak boleh diganggu apapun. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain, ya otomatis karena ini Anda ikatan dinasnya dengan Kepolisian RI.
bagi calon taruna-taruni yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Karena kartu BPJS Kesehatan ini kalau terjadi apa-apa pada saudara akan menolong saudara terkait pelayanan kesehatannya. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai karyawan, maka jadi Anda yang boleh bekerja, misalnya Anda nanti ini saat ini Anda sudah bekerja, baik di karyawan swasta, itu maka Anda boleh juga ikut terus, namun harus mendapat persetujuan rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Agar apa? Nanti ketika Anda selama mengikuti itu diizinkan, tapi nanti kalau diterima juga akan dilepas. Tapi pekerjaan tetap Anda, ketika tidak diterima Anda bisa kembali. Bersedia diberhentikan dari status pegawai karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna-taruni Akpol. Ya, tentu saja. Kemudian bersedia diberhentikan dari status pegawai karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruni-taruni Akpol. Ya. Mengikuti dan lulus pemeriksaan pengujian. Jadi pemeriksaan atau pengujian itu ada dua, tadi sudah kita sampaikan, yaitu di tingkat Panda dan tingkat pusat. Panda itu panitia daerah. Di tingkat panitia daerah itu memakai sistem gugur dan di ranking meliputi pertama, pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif. Dinilai betul-betul secara kualitatif. Itu nanti bagaimana administrasinya, MS dan TMS. MS itu memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, kemudian pemeriksaan kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif juga, nanti hasilnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian tes fisiologi tahap 1 itu tertulis dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada dua, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat juga. Kemudian yang keempat, uji kesamaptaan jasmani. Ini kesamaptaan penjas A dan B, dan renang dengan penilaian secara kuantitatif dan pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif. Ini juga hasilnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian tes akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi, nah ini tesnya, tes akademiknya itu pengetahuan umum. Jangan lupa belajar tentang undang-undang kepolisian. Kemudian wawasan kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, dan kewarganegaraan. Itu Anda pelajari. Kemudian matematika, baik IPA maupun IPS, dan bahasa Indonesia. Itu tes akademisnya ya. Ada 4. Kemudian pemeriksaan kesehatan tahap 2 dengan penilaian secara kualitatif juga. Ini terus memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian pemeriksaan psikologi tahap 2, wawancara dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif juga memenuhi atau tidak. Kemudian pendalaman penelusuran mental kepribadian dengan penilaian secara kualitatif memenuhi syarat atau tidak. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif memenuhi syarat atau tidak. Kemudian sidang terbuka kelulusan Panda. Jadi di Panda ini Anda diputuskan. Kalau Anda lulus di tingkat Panda, artinya nanti semuanya itu memenuhi, baik administrasi, kemudian kesehatan, keselamatan, dan juga psikologi dan akademik, maka Anda disidang, dan kalau memenuhi nanti ada sistem penilaiannya, Anda maka dinyatakan lulus. Kalau lulus Panda, maka Anda akan dikirim ke tingkat pusat dan kemudian diseleksi lagi dengan sistem gugur antara lain. Ini masih dicek pemeriksaan administrasi dengan kualitatif. Kalau lolos memenuhi syarat, baru pemeriksaan kesehatan secara kualitatif lagi. Memenuhi syarat, tes lagi, tes fisiologi, wawancara dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif ada 2. Kalau memenuhi syarat lagi, pendalaman ini tes pendalaman materi, penelusuran mental kepribadian. Jadi Anda
dicek lagi penelusuran mental kepribadian dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif. Terus diuji kesamaptaan jasmani lagi, A dan B, dan renang dinilai. Kalau memenuhi syarat lagi, kemudian tes akademik meliputi. Nah, ini tesnya beda dengan yang tahap masih di Panda. Kalau di Panda tadi kan ada psikologinya, ada matematika, wawasan. Kalau ini enggak, itu langsung tes potensi akademik dan bahasa Inggris dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test CAT dengan penilaian kuantitatif. Jadi di skor nanti. Tes kemampuan manajerial dengan menggunakan CAT juga. Pemeriksaan penampilan penilaian kuantitatif. Jadi penampilan saudara nanti juga dianu karena badannya harus benar-benar ideal. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat baru nanti di sidang. Kemudian penilaian tes psikologi berdasarkan peraturan ASN. Nah ini penilaian tes psikologinya ada dasarnya, Anda bisa nanti mencari minimal nilainya 61. Jadi sudah ada patokannya. Kemudian penilaian jasmani itu nilai batas lulusnya itu 41 dan masing-masing item tes tidak terhadap nilai 0. Itu untuk jasmani. Terus sistem penilaian dan norma kelulusannya itu di tingkat Panda maupun tingkat pusat itu ada sistem cara rumusnya, sudah ditetapkan rumusnya, yaitu kalau di tingkat Panda itu antara yang dilulus adalah nilai tes psikologi, tes kompetisi manajerial, tes akademik, pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kesamaptaan jasmani ini nanti dibagi. Ada rumusnya dan saudara nanti bisa kami informasikan kemudian membahas nilai sistem penilaian ini. Nah ini kelulusan akhirnya di Panda Pansus apabila terhadap jumlah nilai akhir yang sama maka ranking diberikan berdasarkan nilai tertinggi dari ini tingkat Panda, kemudian tingkat pusat ini. Penilaian akhir menggunakan puluhan dan memperhitungkan 2 digit di belakang koma serta tidak ada pembulatan. Berarti betul-betul persaingannya sangat-sangat ketat. Untuk itu sudah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Itu adalah persyaratan, kemudian tesnya. Sekarang kita bahas bagaimana cara pendaftarannya. Berikutnya adalah tata cara pendaftaran online. Itu ada tata yang pertama, ini juga Anda harus perhatikan dengan seksama. Jangan sampai luput, jangan sampai kurang teliti, Anda harus teliti, hati-hati karena Anda walaupun Anda mungkin tinggi badannya, nilainya sudah memenuhi syarat, tapi kalau tata cara pendaftaran Anda abaikan, Anda bisa gagal. Tapi Anda jangan ini tinggal kurang beberapa cara ini juga penting, mekanismenya ini merupakan SOP-nya, jadi Anda harus ikuti. Yang pertama itu pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan polri.go.id. Kemudian pendaftar memilih jenis seleksi taruna-taruni Akpol pada halaman utama website. Jadi apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia. Jadi kalau Anda misalnya belum masih ragu-ragu, datang saja ke panitia daerah. Tentu saja Anda harus datang ke Polda kalau misalnya yang ada di kabupaten kota. Tapi kalau di daerah provinsi Anda ya tinggal sedikit aja. Kemudian pendaftar memilih jenis seleksi taruna-taruni apel pada halaman utama website ini tadi ya. Kemudian mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah diterapkan di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website. Jadi Anda masuk ke website penerimaan polri.go.id tadi, kemudian di data yang diminta Anda isi. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online.
mengecek dengan teliti data yang dibaca dalam form registrasi. Jadi sebelum nanti Anda save atau simpan, Anda cek lagi, diulang, diteliti lagi, jangan tergesa-gesa. Berikutnya, setelah berhasil mengisi form registrasi online, selanjutnya mendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan passwordnya yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar, berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar, serta upload berkas pendaftaran yang disediakan. Jadi pendaftarannya nanti diupload juga selain untuk memperhatikan data-data yang lain. Pendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres Polda. Jadi nanti kalau online-nya sudah, nanti ke Polda juga harus dicetak untuk verifikasi registrasi. Kemudian pada batas waktu verifikasi paling lambat 4 hari terhitung sejak pendaftaran online. Apabila lebih dari 4 hari, maka secara sistem otomatis data online terhapus pada pukul 24. Hari keempat, jika pendaftar akan melakukan verifikasi, maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran online kembali. Jadi batas waktu tadi 4 hari. Kalau sudah 4 hari misalnya Anda datanya ternyata belum siap, ya diulangi lagi. Tata cara verifikasi di Polres atau Polda setempat, nanti Anda verifikasi dilaksanakan secara online dan offline. Karena nanti ini masih pandemi, nanti mengikuti panitia. Verifikasi online on-in dapat dilakukan dengan online, cara mengupload dokumen ke website dan menunggu verifikasi oleh panitia. Apabila menunggu verifikasi online terlalu lama, dapat melakukan verifikasi secara offline. Tapi kalau jauh, karena ini zamannya kan zaman digital ya, enggak apa-apa menunggu, tapi pastikan nanti Anda bisa diverifikasi. Kemudian verifikasi offline setiap hari dilaksanakan jam 7 sampai 16. Pendaftar harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form verifikasi online serta berkas administrasi. Kemudian pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2, ya. Fotokopinya rangkap 2, kami pertegas, aslinya di bawah, asli kartu tanda penduduk dan fotokopinya. Kemudian asli kartu keluarga dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disduk Capil setempat untuk kartu keluarga yang sudah ada barcode-nya tidak perlu. Jadi Anda yang bagi kakak yang lama, tapi kalau yang terbaru ada barcode sudah tidak perlu. Asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disduk Capil setempat untuk akte kelahiran yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Jadi yang sama kalau ada barcode-nya tidak perlu. Asli ijazah SD, SMP, SMA, MA sederajat. Bagi yang ijazahnya sudah menggunakan barcode tidak perlu dilegalisir dan terasip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh sekolah perguruan tinggi yang menerbitkan. Jadi kalau ada barcode-nya ya tidak perlu. Asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres tempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan. Jadi juga dilegalisir. Pas foto berwarna ukuran 4x5 dengan latar belakang merah sebanyak 10 lembar. Jadi latar belakangnya warna merah. Kemudian surat persetujuan orang tua wali, form diunduh, jadi formnya Anda tinggal ngisi aja itu di website, bisa di-download di websitenya penerimaan polri.go.id dan fotokopinya. Surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan, contoh form dapat diunduh di website penerimaan.polri.go.id dan fotokopi. Surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat, ini juga diunduh. Ini sudah disiapkan semuanya formnya. Daftar riwayat hidup, hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaran online dan fotokopi. Surat perjanjian ikatan dinas. Ikatan dinas pertama anggota Polri ini juga diunduh, sudah disiapkan. Surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain, ini juga bisa diunduh dan kemudian nanti fotokopi.
Surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya. Ini betul harus valid, jadi dibiasakan ngisi data apa adanya. Surat pernyataan beserta dan ortu wali untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan gunakan sponsorship atau KTBLC. Jadi juga disiapkan. Surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesulitan, norma sosial, dan norma hukum. Ini juga. Berikutnya pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera. Jadi nanti di Pangda ini. Bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran, poin 6 huruf D dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah dengan verifikasi offline yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi ada diberi. Bagi verifikasi online, tetap menyerahkan berkas pendaftaran poin 6D serta melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan di Polres Polda. Jadi kalau Anda online ini ya tetap harus datang ke Polda karena harus pengukuran tinggi badannya. Dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun 2021 nanti 2022 yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis atau betah, panitia penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2001 kalau nanti 2022 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal atau Itwasum Polri, Itwasda dan Dipropam Polri, Bid Propan Polda dan pengawas eksternal LSM Ormas untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip betah dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah. Jadi Anda betul-betul diawasi ya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Melibatkan outsourcing yang profesional di bidangnya IOI setempat, Hiknas setempat, Kanwil Kemenag setempat, Disdukcapil setempat, HIP, HIM, PSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan. Pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun 2021. Proses penerimaan mempedomi protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini moga-moga ya, tapi ini kelihatannya COVID-nya ya masih ada. Tapi semoga lah nanti kalau penerimaan sudah semakin reda dan segera COVID ini dari pandemi menjadi endemi, sudah kita segera bangkit lagi. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol di tingkat Pemda diwajibkan membawa hasil rapid test antigen COVID-19 dengan hasil negatif pada setiap tahapan seleksi. Apabila tidak membawa maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Wah, ini juga Anda harus pemenuhi ya, nanti harus ikuti terus ya informasinya. Nah itu kami juga insya Allah akan memberikan informasi itu, informasi adib informasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kami terus akan mengembangkan channel ini. Selama kegiatan tes di tingkat Panda, Panpus, calon taruna-tarunanya harus dalam keadaan negatif COVID-19. Apabila calon taruna dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan tim kesehatan Panda maka akan dinyatakan tidak memenuhi surut. Wah ini luar biasa. Jadi selain tes tadi, kalau Anda nanti kena COVID, Anda juga harus ya langsung di TMS tidak memenuhi syarat. Oke, sementara itu syarat-syarat bagaimana tips, triks dan juga bagaimana cara menembus tes masuk Akademi Kepolisian. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat bagi Anda, sukses untuk Anda dan semoga cita-cita Anda tercapai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.